di malam hari ini kita juga akan sharing sama salah satu narasumber yang agak lain ya. Kalau yang sebelumnya kebanyakan memang mualaf, terus ikon hijrah gitu kan. Terus juga sempat salah satu asatid juga. Nah, yang satu ini, beliau ini penghafal Quran. Tapi yang sebelumnya, alhamdulillah yang jomblo cuma Mas Yuda ya. Nah, yang ini juga jomblo selanjutnya ya. Baik, ini temanya menarik teman-teman. Banyak orang yang masih bingung sampai sekarang. Menikah itu sekarang atau ditunda? Kalau ngomongin soal usia, mungkin untuk laki-laki umur 25 masih harus banyak yang harus dikejar. Tapi bagi wanita itu sudah warning. Kalau menurut dari yang satu ini gimana? Kalau kita sudah panggil aja ke depan teman-teman semuanya. Ini dia Mas Hanjaya. Silakan Mas. Shalom. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Ini pertemuan saya pertama kali teman-teman ya. Jadi sambil kita kenalan aja ya. Oke. Nama lengkap Mas Hanjaya aja bagaimana? Kegiatannya. Nama lengkap. Oh, nama lengkapnya. Nama lengkap. Udah langsung salahin ini asal nomor deh. Iya. Oke, nama lengkap saya Hanjaya Muhammad Ilham. Hanjaya Muhammad Ilham. Oke. Ya. Asli dari? Kalau menurut Mas Obin itu asli itu tempat lahir. Iya, tempat lahir ya. Iya. Tempat lahir saya di Semarang. Oh, Semarang. Asli Semarang berarti ya. Semarang. Berarti kalau namanya anaknya Madiun spesifik ya. Iya. Oke. Sekarang usia berapa? Saya usia alhamdulillah 25 ya. 25. Pondok dulu. Pondok saya dulu. Masya Allah, di pondok mana tuh? Awal itu saya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, di Bandung. Di Bandung itu di Ulul Azmi Tahfidz Center. Itu 2 tahun, terus saya lanjut ke Akademi Al-Quran FKM di Klaten, itu selama 1 tahun. 2 tahun itu di usia lulus SMA? Di usia SMA. Di usia SMA kelas 2, Masya Allah. naik ke kelas 3, terus saya lanjut di masa kuliah itu, gap year, saya jadi mahasantri. Ini menarik teman-teman ya. Kelas 2 SMA itu saat dimana laki-laki itu ingin menunjukkan jadi dirinya ya. Bener-bener yang pengen tawuran, pengen cari lawan gitu kan. Pokoknya pengen nunjukin ini gue gitu. Kenapa milih malah jadi mondok gitu? Ini ceritanya agak panjang sih Mas Obin. Dipaksa orang tua, dijebak atau gimana? Sebenarnya nggak dipaksa sih, tapi ada mimpi yang membuat saya untuk memutarbalikkan haluan kapal kehidupan saya. Masya Allah. Nah, itu. Jadi waktu itu tuh saya mimpi, suatu malam itu saya tidur, mimpi ibu saya itu udah nggak ada. Nah, ibu itu pakai pakaian serba putih, terus ibu itu bilang, nak, Umi pamit ya, gitu. Umi pamit, gitu. Walaupun kamu belum bisa bikin Umi bahagia sampai detik ini, gitu. Tapi nggak apa-apa. Kamu lanjutkan kehidupan kamu, biar Umi tenang di sana. Malam itu saya nangis, Mas Sobin. Wow. Malam itu saya nangis, saya masuk ke kamar, saya peluk Umi saya gitu. Tapi kan ibu saya nggak tahu kan, terus ini kenapa ini bocah gitu. Dia, ini kamu kenapa gitu. Terus saya akhirnya nangis, terus saya ceritakan gitu. Terus akhirnya saya nyeletuk di situ. Apa sih yang pengen Umi saya lakuin biar Umi itu bahagia gitu. Akhirnya Umi bilang, Umi pengen kamu mondok gitu. Umi pengen kamu jadi anak soleh gitu. Yaudah, detik itu saya langsung, yaudah nih berangkat gitu. Walaupun waktu itu saya masuk di salah satu sekolah terfavorit ya, di Kepulauan Riau gitu. Saya masuk di situ di teknik listrik yang emang saya ingin mengikuti jejak ayah saya gitu. Tapi semua itu saya gugurkan gitu demi ya membahagiakan hati seorang ibu gitu. Wow. Ini pilihan yang berat teman-teman. Jujur saat saya di usia kelas 2 SMA tuh saya mau menunjukkan jadi diri gitu loh. Walaupun kurang lebih sama, saya harus mengurungkan niat sekolah di SMA 1, bahkan di SMA 9 akhirnya dibuang ke Ungaran. Karena ikut orang tua tadi, ikut mama saya, udah sini aja sesuai budget gitu ya. Jadi memang kamu juga ngerasain ya ketika ngikut ibu tuh lebih tenang dan lebih mudah. Ya, alhamdulillah selama kita ikut apa yang jadi keinginan orang tua itu insya Allah karena ridallahi ridal walidain gitu. Karena ridha Allah itu ada di ridha orang tua. Jadi selama orang tua ridho dari semua kegiatan yang kita lakukan, insya Allah bermudah gitu. Masya Allah. Seperti itu. Saya jadi ingat kata guru saya, kalau misalnya mau beramal soleh apapun itu, jangan lupa minta doa sama ibu. Benar sekali, Mas Obin.
Ada di sini yang terakhir mungkin lebih dari 2 hari nggak hubungin ibunya, ada nggak? Ada nggak yang lebih dari 2 hari? Wah, neraka jahanam. Enggak ya? Enggak ya. Jadi teman-teman, memang saya pun menyadari itu. Kalau misalnya apa-apa minta tolong mama doain, itu rasanya beda teman-teman. Saya pernah sariawan tuh sampai 6 kalau nggak salah. Terus saya bilang, "Mah, Hobi lagi sariawan, doain ya. Ini mau nge-MC hari ini." Kok bisa nggak sakit sama sekali? Selesai nge-MC saya makan tengkleng langsung kena, abis itu langsung suakit minta ampun. Tapi selama nge-MC itu benar-benar nggak kerasa loh. Juga seperti itu pas lagi menghafal Quran. Iya, jadi beberapa selama saya menghafal itu emang ya ada ya masa dimana emang satu ayat itu yang emang kita benar-benar kita baca itu kita ngelotok gitu mas. Okay. Pas kita hafalkan itu kayak benar-benar nggak ada yang nyantol sedikit pun gitu. Karena emang itulah keistimewaan Al-Quran ya mas ya. Jadi emang dia itu emang tidak bisa dihafalkan emang dengan hanya akal manusia saja. Okay. Karena emang itu Allah yang mempunyai, ya kita harus minta izin sama yang punya gitu loh. Jadi ya kita minta ridhonya Allah gitu. Saya benar-benar ngapal itu 3 hari 3 malam itu mas, nggak masuk ayat itu mas. Padahal satu ayat ya? Satu ayat itu, saya sampai nangis ini, ya Allah ini kenapa ini. Terus dari situ saya curhat sama Ustadz, karena kan posisinya itu kan nggak boleh megang HP ya. Okay. Gitu. Saya juga nggak bisa hubungi orang tua sepengennya saya gitu. Cuman akhirnya saya curhat sama Ustadz gitu, kayak Ustadz bilang ya itu emang apa ya seninya dalam menghafal Al-Quran seperti itu gitu. Kadang kamu dipermudah sekali baca, kamu langsung bisa hafal. Ada yang ayat ini kamu ulang-ulang terus, tapi itu nggak hafal-hafal, itu biasa itu kan. Terus akhirnya setelah minta doa lahan dari Ustadz, ya alhamdulillah akhirnya hafal gitu. Masya Allah. Jadi ya ridho guru juga ridho penting guru ya. juga penting seperti itu. Jadi saya agak malas sama handphone lama-lama nih ya. Jadi memang ini ya, memang nggak boleh kita ketika lagi pegang Quran ada beda lain itu menang ini ya berarti ya. Ya gimana ya mas ya, kalau kita hidup di era teknologi 4.0 ini ya mas ya. Karena emang saya dapat sering lihat apa ya istilahnya kayak kajian-kajian dari syekh-syekh di Timur Tengah itu kan, mereka tuh kan banyak yang mengistilahkan HP ini adalah setan kecil, setan gepeng ya, setan gepeng ya, gepeng, karena emang di situ tergantung kita mau menggunakan ini sebagai wasilah kita untuk berbuat kebaikan atau membuat wasilah kita untuk membuat keburukan gitu. Karena banyak wasting time kita di HP itu. Coba kita scroll subuh tau kan gitu. Sampai lupa tahajud kan. Waduh. Jadi memang harus bisa mengontrol diri berarti ya. Benar, kontrol diri sendiri gitu ya. Tetap kita minta doa dari Allah ya gitu, karena untuk ya yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah ya. Oke. Jadi ya emang kita harus minta perlindungan dari ya zat yang maha membolak-balikkan hati untuk dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Waduh, ini udah ngomongin masalah hati nih. Terus kapan rencana mau ngisi hatinya nih? Wah, mulai itu dalamnya. Apa yang dicari aja ya di usia sekarang ini? Belum kepikiran untuk mencari pasangan gitu, atau ada kriteria khusus harus hafizah atau gimana? Apa ya mas ya? Berat ini Ustaz. Kadang tuh kan cewek kan juga punya apa namanya, punya impian, punya suami yang hafiz juga. Terus kira-kira apa sih persyaratannya biar apa namanya layak atau mungkin biar sepadan gitu loh? Karena ada juga teman saya yang cowok, dia benar-benar alumni hukum, terus tahu-tahu hijrah dalam arti tobat ya, terus dia ikut kurus tablik gitu kan, muter-muter, dia dapat jodoh hafizah gitu loh. Nah sementara kan mas kan udah alhamdulillah udah menghafal Quran nih. Nah ini banyak mungkin ada ahwat yang mungkin pengen punya impian yang seperti itu. Teman saya itu gimana tuh? Kalau saya ya mas ya, tolak ukur perempuan yang baik itu sebenarnya emang kalau menurut pribadi saya ya, jadi no offense, maksudnya ya sudah lah kalau emang itu tidak cocok di mata orang-orang gitu. Yang pertama sih dia pintar dalam ilmu agama, terus ya ilmu yang emang dia kuasai di dunia ini. Karena kan Ustadz saya itu bilang kalau ibu itu adalah madrasatul ula buat anak-anaknya. Nah, terus juga kewajiban seorang ibu itu dia harus mengabdi kepada suaminya, dia harus mengurus anak-anaknya, dan dia juga harus berbaur dengan keluarganya. Karena nanti ketika dia udah menjadi ibu, itu tanggung jawabnya dia menjadi 3. Dia sebagai wanita, dia sebagai ibu, dan dia sebagai istri. Nah itu.
Banyak sih Mas, kalau mau dibalas itu ya sebenarnya ya apa ya, banyak. Cuman saya kadang ya doanya biar singkat aja ya. Ya Allah tunjukkan gitu. Kalau emang dia baik, mudahkan gitu. Tapi kalau emang dia nggak baik, jauhkan, gantikan aku dengan yang lebih baik. Masya Allah. Ini sebelum menentukan ya. Jadi doanya begitu ya. Tapi untuk yang sudah menikah dan ada hal yang tidak disukai, mungkin bisa juga dengan doa yang sama. Tapi disebutkan bahwa ya Allah, ada yang tidak hamba suka dari pasangan hamba, itu bisa juga berarti ya. Benar. Wow. Jadi pinter dulu ya, Mas Ajaya ya. Karena memang banyak orang yang merasa pintar itu bahaya juga kan. Merasa udah mampu dan akhirnya zong gitu. Nah itu gimana caranya kalau misalnya kita tahu nih kita ternyata seringnya merasa. Kalau merasa dengan pintar ya gitu. Karena kan kalau merasa pintar itu kan dia memvalidasi dirinya sendiri gitu kan. Tapi kalau mereka emang pintar, divalidasi oleh orang lain gitu. Nah mungkin entah dari lembaga-lembaga atau apa gitu kan, kita nggak tahu gitu. Cuman untuk ya itu sih Mas, karena emang tolak ukurnya nggak ada, jadi saya juga sampai sekarang ya makanya saya masih sendiri itu karena saya bingung. Tolak ukurnya apa ya? Saya dulu tuh pas sebelum bertemu istri tuh ya nggak ada tolak ukur sih, karena memang ya, yang pernah bahas kemarin, saya merasa nggak pantas malah untuk mendapatkan calon dari kajian gitu. Waktu itu kan alhamdulillah Allah dapatnya dari kajian. Jadi maksudnya ketemu istri ya kok dapat kayak apa sih gitu. Jadi ya mungkin sama ya, kayak nggak ada kriteria khusus, tapi ya kalau bisa yang begini gitu kan ya. Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan segera bertemu jodoh terbaiknya ya. Tapi kalau melihat fenomena zaman sekarang nih kan, cewek ini pengen maju gitu kan, istilahnya kayak apa tuh, bisa sendiri mandiri gimana kalau dari pandangan kamu yang emansipasi wanita, penyamaan gender gitu. Apa sih namanya? Penyamaan gender. Ya, penyamaan gender gitu. Kalau menurut saya ya itu sah-sah saja bagi orang-orang yang memiliki pemikiran idealis ya gitu. Cuman kalau kita sebagai seorang yang diberikan akal sehat, terus juga diberikan pemikiran untuk mencermati agama. Jadi din itu harus di atas daripada logika. Kalau menurut saya Mas ya gitu. Jadi din itu harus di atas logika. Karena kalau kita menggunakan logika dulu baru kita mencermati dalam agama, itu akan kebalik-balik gitu. Benar. Ya contohnya kayak kasus kegiatan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Kalau kita logika dulu baru kita masukkan ke dalam din, itu nggak bakal mungkin. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau mencermati dulu dari sisi agamanya. Oh iya, saya percaya kalau beliau melakukan Isra Mi'raj. Nah seperti itu. Jadi di era sekarang ini kita harus mengutamakan iman berarti ya? Benar Mas. Kalau misalnya kita ke nasi padang tuh, bang ada otak nggak? Nah, itu berarti kita asalannya begitu kan? Kita harus tinggalin otak dulu kan? Tapi benar teman-teman, kalau kita ngomong mau menghadapi sesuatu pakai otak tuh pegel tuh nggak sih? Ya kan? Waduh, ini kayaknya hujan nih, nggak jadi ya. Ternyata cuma mendung doang ya kan? Jadi terlalu banyak otak tuh nggak masuk ya berarti kalau dalam orang beriman ya. Ya sebagai kita orang beriman ya kita libatkan semua segala sesuatu yang kita lakukan itu libatkan Allah di dalamnya gitu. Ya kalau mau jalan hujan, ayo wes nanti hujan ya itu takdir Allah. Cuman ya tetap ikhtiarnya bawa mantol, bawa payung ya, seperti itu. Masya Allah, menghadapi Ramadan tahun depan ikhtiarnya ya nyari istri. Ya karena ya intinya seperti ini sih Mas Obin. Lebih gampangnya itu kan dalam Al-Quran kan laki muslim yang baik akan dipadukan dengan wanita muslim yang baik. Jadi ya sebanyak apapun kriteria kita, apapun yang kita inginkan, tapi kalau tidak ada perubahan dari diri kita sendiri, ya omong kosong. Masya Allah. Itu omong kosong. Iya, jadi ya, kalau emang kita mau dapat kriteria yang baik, calon istri idaman gitu, ya kita perbaiki diri sendiri dulu. Gitu. Berarti kalau teman saya beranggapan aku mau khidmat ibu dulu, itu kurang tepat ya. Sampai akhirnya dia umur 40 masih khidmat loh. Ini terus story teman-teman, sih saya share aja. Jadi teman saya ini cowok dan dia, mohon maaf, dia ahli majelis. Dia sering majelis, bahkan banyak ulama yang beliau kenal gitu. Dan itu tadi alasannya memang khidmat ibu gitu. Dan ternyata sampai umur 40 ini masih belum juga. Itu gimana kalau ada orang begitu? Waduh, saya Allah alam ya. Ustaz Alfian ini yang lebih berhak menjawab kayaknya. Tapi kalau kamu ketemu teman kayak gitu gimana? Apalagi akhwat kan bahaya tuh. Iya. Ini dia ikhwan apa akhwat? Ikhwan ya. Kalau menurut saya ya Mas ya. Kalau ikhwan sih nggak ada kata terlambat ya. Terus juga
ibu itu kan segala sesuatu ya bagi anak laki-laki ya Mas. Iya. Jadi kalau emang beliau emang mengedepankan berbakti sama orang tuanya, berkhidmat kepada ibunya ya itu sah-sah saja gitu. Karena emang ya mungkin beliau menganggap sebuah itu kewajiban buat beliau gitu. Okay. Karena emang mungkin tanda cintanya beliau dan dia belum membutuhkan mungkin seorang wanita, walaupun ya di dalam agama kita kan menikah itu kan sunnah yang ditekankan gitu. Yeah. Ya ada beberapa contoh ulama yang emang tidak menikah gitu. Cuman kan beliau mendedikasikan hidupnya itu untuk menulis kitab-kitab, terus untuk berilmu gitu. Cuman ya kalau kita aplikasikan di kehidupan sekarang ini ya mungkin pandangan masyarakat itu ya pasti ada pro dan kontra seperti itu. Oke, sebelum masuk ke Ustaz Alfian nih pertanyaan terakhir. Pandangan seorang Mas Hanjaya ini melihat banyak pasangan yang menikah, ta'aruf, tapi mohon maaf kurang kuat imannya, akhirnya selesai. Bahkan ada yang kemarin tahun lalu nitip CV ke saya, itu Ikhwan. Beliau bilang, Mas ini saya nitip CV ya, tolong carikan yang terbaik. Oh, saya baca CV-nya kan, ternyata pernah menikah. Saya tanya sama beliau, Mas pernah menikah? Iya Mas, tapi cuma 2 hari. Nah, ini maksud saya ini jelas karena idealisme. Nah, itu gimana? Kita merujuk kepada seluruh kitab hadis ya. Itu pasti di awal itu pasti dituliskan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Niat dia itu untuk ta'aruf itu apa? Apakah cuman mengurangi penasaran, mengisi waktu luang, atau emang beliau emang benar-benar mencari kekasih hati? Kan kita nggak ada yang tahu ya, karena yang tahu isi hati itu cuman dirinya sendiri dan Allah. Oke. Nah. Dan saya dapat nebak niatnya itu ketika beliau bilang begini, mohon maaf saya sampaikan ya, Mas ada yang lain nggak? Kalau bisa saya lihat Instagramnya Mas. Waduh, udah itu jelas salah berarti ya? Ya itu niatnya udah salahnya, karena ya sebenarnya kalau salah enggaknya sih. Karena memang di dalam Islam itu kan kita ketika menentukan pasangan itu kan ada 4 ya syaratnya. Rasulullah itu bersabda itu kita lihat dari kecantikannya, terus dari dari kekayaannya, dari keturunannya, dan terakhir dari agamanya. Kenapa agama ditaruh di belakang gitu? Karena ketika nanti menolak itu bukan karena agamanya. Oke. Ini menurut pengetahuan saya, kalau salah. Itu menurut pengetahuan saya Mas ya. Jadi kita lihat dulu kecantikannya gimana, nanti keturunannya gimana, kaya enggaknya gimana, baru nanti kita lihat agamanya. Kalau kita lihat agamanya dulu, kita udah tahu agamanya baik, terus kita lihat wah ini nggak cantik, ini nanti digagalkan, ya berarti secara nggak langsung dia kan menolak orang baik. Dia udah tahu ini agamanya bagus, tapi ditolak. Hukumnya gimana itu? Mungkin bisa menilai sendiri seperti itu. Oke. Baik, teman-teman, mungkin lebih lengkapnya kita ajak Ustaz Alfian untuk berada di tengah kita. Silakan Ustaz Alfian, Yusuf. Wah, udah bawa buku banyak, berarti jam 12 nih gitu ya. Silakan. Insyaallah. Ini ada Mas Hanjaya, jadi beliau ini umurnya masih 25 ya. Alhamdulillah sudah masuk ke 25. Iya, kayak saya berarti. Wes, ya. Udah masuk ke 25 tapi masih belum pengen atau belum ada ketimbul kayaknya tahun ini deh gitu. Itu gimana Sat? Untuk orang-orang yang sudah sebenarnya secara materi agama mungkin sudah siap. Iya. Tapi mungkin batinnya belum siap ya. Gimana Sat? Ya, saya mulai dulu. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan dalam kasmaran weekend berarti sekarang ya. Alhamdulillah. Kalau ditanya seseorang usia 25 laki-laki belum menikah dan masa belum pengen Mas? Kalau bilang pengen enggaknya sih pengen. Pengen. Saya pengen ya. Tahun ini enggak? Tapi kan pasti kan di setiap keinginan itu kan ada hal-hal yang membuat itu jadi terjegal. Enggak, soalnya saya ketika saya ketemu istri itu saya bilangnya akhir tahun ini begitu. Doain akhir tahun ini gitu, maksud saya begitu. Kalau saya itu Mas, izin ya Dad. Yeah. Kalau saya ditanya itu tiap Mas kapan nikah? Saya selalu jawab, Insya Allah akhir tahun.
Nah, cuman habis itu saya tambahin, tapi saya belum tahu tahun kapan. Tapi insya Allah akhir tahun. Tapi saya waktu itu bilangnya akhir tahun ini insya Allah. Gitu. Tapi belum ketemu waktu itu, Ustaz. Belum tahu, Masya Allah. Gimana? Ya tentunya masing-masing orang punya punya pertimbangan sendiri-sendiri. Sebetulnya hukum asal dari menikah itu mubah, boleh. Maka kemudian nanti masing-masing orang memiliki kesempatan, memiliki hukum yang berbeda-beda. Ketika seseorang itu keinginan ataupun dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat dari sisi syahwat itu sudah sampai ubun-ubun, ya, sudah tidak kuat menahan hawa nafsu, maka hukum asal pernikahan yang tadinya adalah mubah atau boleh berubah menjadi wajib. Karena dia sudah khawatir nanti saya terjerumus pada perbuatan zina. Mungkin beliaunya belum sampai pada tataran seperti itu, masih bisa mengendalikan hawa nafsunya. Gitu. Jangan sampai. Sehingga hukumnya belum sampai pada tataran wajib. Ya. Kemudian juga bisa menjadi sunnah ketika ternyata dipertimbangkan ketika menikah nanti ada banyak amal-amal soleh yang bisa dilakukan, gitu kan. Kemudian kalau menunda itu malah justru nanti banyak kemadharatan, meskipun kemadharatannya bukan pada sesuatu yang haram ya, maka menjadi sunnah. Dan bisa jadi hukum menikah itu bisa menjadi haram. Kok bisa? Kenapa? Ya, kayak di film yang kemarin Anton cerita. Oke, ya. Jadi kan di dalam Quran surat An-Nisa ya kan dilarang toh seorang laki-laki menikahi perempuan yang bersaudara. Oke. Ya kan? Jadi ini kakaknya, ini adiknya. Pertama menikahi kakaknya dan kemudian menikahi adiknya, kan tidak boleh. Ini menjadi pernikahan yang haram gitu. Maksudnya begitu. Jadi perubahan hukum itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Mungkin Mas Hanjaya berpendapat bahwasanya insya Allah saya masih bisa menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan zina, perbuatan yang melanggar syariat, maka kemudian dia berpikir untuk kembali mempersiapkan diri. Begitu Mas? Benar Ustaz, 100. Iya sih. Soalnya waktu itu saya di usia 29, Mas. Jadi udah di puncak-puncaknya yang ingin menikah gitu loh. Sampai istri saya baru kemarin dia bilang, "Jangan-jangan kamu nikah sama aku karena udah usiamu ya." Sampai dia bilang gitu loh. Enggak, memang pengen nikah waktu itu, butuh pasangan gitu. Iya, betul. Memang kalau kita, ini saya bawa buku menarik ini. Teman-teman boleh. Ini dijual terpisah teman-teman ya. Nah, ini kitabnya beda. Ini Raudatul Muhibbin. Dulu diterjemahkan di bahasa Indonesia itu Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, ulama yang kita kenal banyak membahas tentang permasalahan hati dan ruh. Kalau di sini penerbit Al-Qawam menerjemahkan dengan cerdas mengelola perasaan cinta dan rindu. Oke, jadi biar kita jatuh cinta terus. Gimana sih cerita? Ketika kita, nah ini penting. Saya mau tanya dulu sebelum menjawab. Ini termasuk menjawab pertanyaan antum. Siap. Jatuh cinta itu berasal dari diri kita atau dari Allah? Dari Allah. Ayo. Dari siapa? Dari Allah. Kalau sekarang jawabnya begitu. Kalau dulu karena gue lah. Dulu kan kita yang menentukan, ya kan? Ya suka tinggal. Ya, kadang-kadang kita begini. Menurut banyak orang, misalnya nih di era sekarang ya, menurut beberapa banyak temennya mengatakan si fulanah itu cakep. Tapi ternyata menurut orang ini, enggak, saya nggak tertarik. Aja kali ya. Biasa ya. Nah ini kan ketertarikan seseorang pada lawan jenis itu ternyata adalah sebuah karunia dari Allah. Masya Allah. Loh, kenapa Allah menurunkan rasa cinta itu? Sebagai ujian. Oke, itu kayak belum menikah ya? Ya apalagi ketika sudah menikah dan ternyata melirik yang lain dan ternyata itu melirik juga. Ini sebagai ujian gitu loh. Seperti kasih bilang dulu deh. Aduh. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi ketertarikan seseorang pada lawan jenis itu adalah sebuah fitrah, itu sebuah pemberian dari Allah. Tetapi pemberian itu adalah
ujian bagi kita. Apakah kita bisa mengelola perasaan cinta atau ketertarikan kita itu dengan baik sesuai dengan syariat, atau sebaliknya malah justru kita didorong oleh hawa nafsu untuk dalam tanda kutip melegalkan perbuatan buruk yang selama ini mungkin sudah terbayang-bayang. Iya sih. Saya soalnya agak sedikit ketampar sama filmnya lagi viral kemarin tuh kan. Jadi nonton Mas? Kan nonton? Mas nggak mau nonton lagi saat ya? Oh lagi berarti udah. Iya. Jadi itu seakan-akan nih laki-laki yang soleh itu langsung langsung dipatahkan karena perbuatan buruknya gitu Ustaz. Padahal kan mohon maaf nih, semua kan diuji ya. Semua diuji. Kemarin juga ada film yang Tuhan izinkan aku berdosa itu kan. Itu sama juga, itu solehah sebelumnya, anak pondok. Tiba-tiba dia disiksa ujian, dia gak kuat, akhirnya malah rock and roll gitu. Nah, padahal kan semuanya juga berangkat dari soleh dan solehah gitu. Tapi difilmkan seolah-olah ya udah sih mereka sama kayak kita kok, yang soleh-solehah tuh sama kayak kita kok gitu Ustaz. Framingnya jadi sama. Ya, gitu kan? Saya khawatir ada sebuah framing yang menggiring ke sana. Gitu. Ya cuman udahlah, kita nggak tahu itu. Artinya ya mungkin ada beberapa orang yang memang sengaja untuk membuat framing seperti itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwasanya jebakan dan perangkap setan itu senantiasa ada di sekeliling kita. Maka tetap harus berhati-hati. Nanti teman-teman boleh membuka, mengkaji di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ya, bahwa hadis ke berapa ini yang ketika seseorang dari sejak kecil sampai dengan menjelang ajalnya berada pada kebaikan, hanya tinggal sejengkal lagi dia ketemu dengan jannah atau ketemu dengan maut, tapi kemudian di akhir hidupnya dia melakukan keburukan, melakukan perbuatan dosa, dan kemudian dia meninggal, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Meskipun itu tidak kekal, kalau dia melakukan perbuatan dosa itu perbuatan dosa yang bukan syirik kan. Dan sebaliknya ada orang yang semasa hidupnya dari sejak balik atau dari sejak kecil sampai dengan hampir meninggal dunia, hanya tinggal satu jengkal saja, dia melakukan keburukan-keburukan, dosa dan maksiat, tapi menjelang ajalnya dia melakukan amal saleh, sehingga kemudian Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Jadi jangan terus kemudian satu, kita mudah menjustifikasi seseorang. Seseorang itu baik, soleh, solihah, taat. Walau alam bisa kita nggak tahu nanti di akhirnya seperti apa. Dan sebaliknya, jangan juga kita menjustifikasi orang yang sekarang mungkin dalam kondisi buruk, belum bertaubat, belum hijrah, tapi kita nggak tahu nanti di akhirnya dia akan menjadi hamba Allah yang taat. Kita juga nggak tahu. Gitu. Saya selalu ngaca ke diri saya sendiri sih, Zat. 5 tahun sebelumnya gimana, 10 tahun sebelumnya separah apa. Jadi untuk menilai orang tuh kayak langsung mikir, gue lebih parah gitu. Mikir gitu Zat. Tapi kalau untuk perihal pasangan nih Zat, untuk orang yang mungkin sedang belajar nih, boleh nggak sih kita memaksakan kriteria gitu? Misalnya barusan mengenal Islam terus pengen dapat ustadz atau ustazah gitu. Iya, sebetulnya memaksakan diri juga itu khawatir, seperti materi kita kemarin, saya khawatir kemudian kita menjadi kecewa dengan sebuah standar yang terlalu tinggi. Ekspektasinya terlalu tinggi. Jangan-jangan Mas Anja gitu? Enggak, saya biasa-biasa. Biasa aja. Aneh. Tenang murah. Oh, malah kita yang ragu ya. Iya kan? Jadi saya khawatir ketika kita memiliki sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan sesuatu yang kita angankan. Yang diinginkan dan diangankan. Tapi wajar gak sih, Tat? Misal nih, Tat, saya sebagai orang yang, wah saya ini udah ngaji nih, saya udah ikut kajian kemana-mana, masa saya dapat orang yang kayak gini? Ya masa ngono lah. Mungkin ini Tat suatu contoh, itu gimana Tat cara menangkisnya Tat, orang-orang yang seperti itu Tat? Kalau memang kita merasa diri kita sudah baik ya, maka ya wajar kalau kita mengambil ataupun memilih jodoh yang setara atau sekufu. Sebetulnya itu wajar. Cuman ya tadi jangan berlebihan, jangan lebay. Kemudian kita mengambil sebuah kriteria dan karakter yang itu malah justru mempersulit diri kita sendiri untuk mendapatkan pasangan. Apalagi ketika kita sekarang sudah berada di akhir zaman, ketika fitnah syahwat dan fitnah subhat itu sudah sedemikian kelihatan luar biasa, sudah mengepung kita semua. Kalau kita tidak segera untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah syahwat, salah satunya dengan menikah,
Kita khawatir nanti kita terjerumus pada perbuatan dosa itu. Di sini saya tadi membaca sampai nangis loh Mas. Nanti kalau udah pinjam teh. Saya fotokopi nanti. Fotokopi. Saya kan kemarin memberanikan diri untuk kembali lagi MC konser kan. Saya punya niat pengen tahu nih seberapa jauh sekarang. Ternyata jauh banget Zat. Saya punya teman, jadi beliau tuh kalau saya MC selalu ikut kan, dan dia sering ayo sholat gitu kan. Terus dia ada pertanyaan yang agak menurut saya nih agak aneh banget, tapi dia ini udah rajin sholat kan. Jadi teman saya ini rajin sholat teman-teman. Dia tanya sama saya gini, Bin, aku wudu lagi nggak? Nah, Novoi, lah aku baru ngopi jeruk, astagfirullah, sampai perkara minum tuh nggak membatalkan aja dia nggak tahu gitu loh. Apalagi mohon maaf, apalagi yang jauh di sana gitu loh. Dan ternyata memang benar Ustaz. Harus ada yang kalau saya benar-benar saya ninggalin kan kayak dulu kan. Saya juga ditinggalin teman-teman. Karena dulu saya gitu masanya ya. Saya ditinggalin teman-teman daripada ke masjid, saya benar-benar di luar sendiri gitu loh. Sampai saya bilang, "Lo ngapain ke masjid?" Saya bilang gitu ke mereka. Terus saya ingat waktu pas ya itu tadi flashback ketika dulu saya ditinggal. Saya nggak mau. Akhirnya saya coba balik lagi ke Ustaz. Dan ternyata itu tadi dipertemukan Allah sama teman saya sendiri yang sering dampingin saya. Itu perkara minum batal gak? Saya langsung ya itu pentingnya kita berada mobil pose gitu. Pentingnya kita berada di dekat orang yang paham ilmu supaya kita tidak terjerumus pada sesuatu yang buruk atau kita menjadi orang yang tidak paham. Kita belajar, ikut majelis ilmu, majelis taklim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kemudian memiliki seorang guru, seorang ustadz atau ustazah yang senantiasa membina kita. Harapannya adalah dia itu jadi rem buat kita. Saya sedikit bocorin ya, ini sebenarnya rahasia nih. Asik. Rahasia saya di masa muda nih. Sebentar, masih muda juga nih kan? Masih muda. Tapi masih muda dulu. 15 tahun yang lalu. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau saya kan mulai mengisi kajian, mengisi halakoh anak-anak SMA itu sejak saya kuliah. Dan ternyata Masya Allah saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa di situ. Karena dengan saya ngisi kajian halakoh adik-adik Rohis SMA, itu ada sebuah rem pada diri saya. Ketika saya ingin kenalan dengan seorang akhwat, seorang perempuan, atau mungkin saya agak pengen nakal sedikit, itu jadi, gak mungkin lah saya ngajar kajian masa kayak gini. Jadi ada rem pada diri kita terkait dengan masalah itu. Coba kalau dari sejak kuliah saya nggak ngisi kajian, mungkin walau alam ya kita nggak tahu. Mungkin sekarang udah bablas itu. Walau alam. Sampai kemarin ketemu teman lama langsung, bukan murid HP gitu saya juga kok gini banget ya gitu loh. Tapi dia ada di rem sendiri mereka gitu. Iya betul. Maka kita berada di komunitas yang baik itu adalah menjadi salah satu alat rem bagi kita, pengendali bagi kita. Ketika saya ingin melakukan perbuatan yang salah, yang keliru, atau agak melenceng dikit, jadi ada remnya. Benar. Gitu loh. Minimal sih, ya itu tadi Zat. Malu pada diri sendiri. Saya ngajar ngaji, saya ngisi kajian, kok mau berbuat yang seperti itu kan jadi malu. Ya, maka di sini penting ya, sehingga teman-teman tadi ya dalam rangka untuk menangkis fitnah syahwat, terutama kalau kita membahas di sini tentang kasmaran ya, syahwat itu ya dengan menikah. Karena Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya ya, kita semuanya mungkin cukup familiar dengan hadis ini ya. Ya ma'syarus sabab, ini istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau di antara kalian itu sudah mampu, sudah sanggup ya, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan itu lebih bisa menangkis syahwat yang ada pada diri kalian. Sekiranya kalian belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Saya pernah juga dengar itu salah satu hadis itu kayak saya lupa hadis atau apa gitu ya. Saya pernah disampaikan dari ustadz saya itu. Jadi istilahnya kalau laki-laki yang belum menikah itu ibaratnya seperti bola api. Bola api. Ya, bola api itu yang emang harus segera dikeluarkan gitu. Oh iya. Nah, jadi ya saya sering merasakan ya Tat ya fenomena-fenomena seperti itu gitu. Tapi saya alihkan itu dengan saya langsung pakai sepatu, pakai celana langsung lari Tat.
Lari. Oh, jogging. Jogging gitu. Jangan jogging nanti ketemu yang. Saya udah dia mau terus memancing-mancing kan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi gitu dia. Aduh. Tapi memang kalau di track jogging sih bahaya sih ya. Ya. Saya di jalan raya aja. Dia cuma di kamar doang saat muter kan larinya. Makanya sih outfitnya untuk lari gitu. Insyaallah. Tapi saya jadi ingat ini nih. Apa namanya? Jadi kan saya sama teman-teman di Munzalan itu kan ada perkumpulan juga saat pas waktu di Jakarta tuh kumpul saya sama Ustadz Lukman sama Mas Rizal Amada terus sama Mas Ivan Sevetin dan lain-lain. Pokoknya yang apa namanya terjun ke dunia entertainment. Nah itu sampai dikasih statement ya udah tetap dalam kondisinya, maksudnya ya nyanyi, MC gitu. Tapi tetap ngingetin sampai akhirnya si Mas Rizal tuh setiap manggung dia ngomong begini. Ada yang pacaran di sini? Gue doain semoga segera putus karena apa? Gitu jelasin San. Terus akhirnya di-mention sama penggemarnya, alhamdulillah Mas setelah nonton konser besoknya kami putus gitu. beneran. Jadi malah dia seneng karena memang bener itu pintu awal nikmat yang salah gitu loh saya. Yeah. Jadi pintu kecewa ya dari pacaran sebelum menikah itu tadi. Dan teman-teman, for your information ya, semua teman-teman saya yang sudah menikah dan sebelumnya pacaran itu merasakan ujiannya jauh lebih berat daripada teman-teman yang ta'aruf, teman-teman yang niatnya benar-benar lurus. Itu benar-benar berat teman-teman. Jadi beliau ini secara finansial masuk saat, maksudnya punya lah. Berarti kok tiba-tiba habis semuanya, bahkan wah betul, rasanya lebih mudah cepat hambar. Kalau dulu siapa ya? Salim Afillah deh, mengibaratkan seseorang yang pacaran dulu baru menikah itu seperti makan mie instan, tapi yang dimakan bumbunya dulu. Kayak wasit itu. Bumbunya dimakan, tapi mie-nya belum diapa-apain. Sampai bumbunya habis, baru kemudian mie-nya dimakan tanpa bumbu. Kan gak enak. Iya, gak enak. Maka lebih enak adalah ketika kita makan mie-nya bersama dengan bumbunya. Masya Allah. Nah, maksudnya begitu. Jadi pacarannya setelah halal, setelah sah, baru kemudian berpacaran di dalamnya. Itu ini kan lagi rame nih kan tren apa namanya di IG story kan apa pre-wedding kamu gitu kan. Iya, pre-wedding kamu. Waduh, saya langsung saya jadi post wedding sendiri jangan-jangan nih gitu karena memang nggak ada pre-wedding gitu loh. Dan itu menjadi menormalisasi masa lalu berarti kan itu ya. Iya. Nauzubillah. Iya betul. Fitnahnya luar biasa sekarang. Jangankan kok sekarang ya, yang ketika memang Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwasanya tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar daripada fitnah wanita. Sekarang perempuan itu benar-benar dieksplor. Wow. Dan kalau tidak tahu ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar bahwa industri pornografi dan porno aksi itu menjadi sebuah industri terbesar di dunia, bahkan mengalahkan narkoba. Dan itu kan dalam rangka untuk merusak generasi ya, rangka untuk merusak generasi. Maka sekarang kaum laki-laki yang sudah memiliki kemampuan, dan ini sudah dewasa semua ya, saya sampaikan, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan seksual, bukan kemampuan finansial. Karena apa? Ya nanti kalau di dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 di situ dijelaskan bahwa anak-anak muda, nikahkanlah orang-orang yang ada di antara kalian yang saya baca dulu sebenarnya ini. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian, yang jomblo. An-Nur ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Yep. Ya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Nanti perimbangannya di ayat yang ke-33 ya. Tetapi di ayat yang 32 ini menjelaskan bahwasanya kalau kita punya kuasa, misalkan kita nanti jadi orang tua atau kita menjadi orang merdeka yang punya budak, maka nikahkanlah mereka yang masih jomblo, yang ketika mereka sudah balik. Karena apa? Karena memang ujian syahwat, fitnah syahwat itu sudah sedemikian ngerinya. Kalau kita tidak menyegerakan hal ini, maka ya kekhawatirannya adalah terjadi fitnah syahwat yang merajalela di muka bumi ini. Dan tadi malam kita kan juga di Arsa
kajian perdana fikih nikah bersama Ustaz Husnul. Di situ beliau juga menyinggung satu hadis. Ada kan Islam itu kan tidak menyukai sesuatu yang terburu-buru. Tapi ada 3 hal yang boleh terburu-buru. Pertama apa? Menikah. Menikah itu boleh. Bersegera itu boleh. Tidak usah nanti-nanti. Buruan menikah itu di dalam Islam disukai, dicintai. Yang kedua, bersegera atau terburu-buru dalam tanda kutip terburu-buru yang baik ya, bersegera untuk membayar utang. Ya? Yang ketiga, bersegera untuk memakamkan jenazah. Itu 3 hal yang di dalam Islam sangat-sangat dicintai. Padahal untuk hal yang lain, terburu-buru dalam hal yang lain itu tidak disukai. Tapi 3 hal ini adalah sesuatu yang sangat dicintai di dalam Islam. Maka fitnahnya luar biasa sekarang kalau terutama kaum ikhwan ya, karena seringkali yang menunda-nunda itu kaum ikhwan. Akhwatnya sudah menanti-nanti, ternyata yang ikhwan menunda-nunda. Tapi benar Ustaz, ada yang nunggu setahun 2 tahun gitu, ceweknya kok belum gitu loh ya. Ya mungkin ada yang begitu ya. Oh, langsung tabok-tabokan ya. Kue gila, kita begini gitu ya. Benar, menundanya itu karena memang sudah ada kesepakatan dengan seseorang atau memang belum ada orang yang datang. Enggak, dia tuh udah sepakat kamu nanti sama aku ya, tapi tahun depan nunggu aku ini dulu gitu. Ya kok gelem dia tuh loh, ceweknya tuh loh. Kok mau gitu. Ya kan memang kalau perempuan kan memang menanti ya. Oke. Sedangkan laki-laki itu yang menjemput bola, laki-laki yang mendatangi, datang ke orang tuanya. Jadi enggak apa-apa tadi. Enggak masalah. Ya memang secara umum seperti itu. Perempuan kan menerima lamaran, sedangkan laki-laki yang melamar. Jadi mungkin kalau bahasa sederhananya perempuan itu pasif, sedangkan laki-laki yang aktif. Ya meskipun juga ada beberapa kondisi di mana si akhwatnya ada yang aktif. Mau enggak kamu menikahi saya? Ya ada juga yang seperti itu dan sebenarnya enggak jadi masalah. Cuman memang secara umum perempuan itu pasif, laki-laki yang aktif atau hiperaktif. Saya pernah dapat kasus seperti ini. Jadi ada yang minta antum menikahi gitu. Iya, Dad. Jadi kayak beliau itu bilang kayak, kamu tahu Rasulullah itu aja dilamar sama Siti Khadijah, dia bilang. Kamu mau nggak tak lamar gitu? Terus saya langsung jawab spontan gitu. Emang kamu Siti Khadijah? Gitu. Oke. Emang belum siap ya itu ya? Iya. Saya kaget mas. Maksudnya ini apa ini? Apakah aku? Iya, maksudnya apa-apaan ini? Tapi alasan jaya ini sedikit bocoran ya. Iya. Ketika kamu sudah menemukan calon istri, pasti di H-7, H-14, bahkan H-3 tuh ada aja ahwat yang serius. Kalau itu ini cerita bukan dari saya aja loh, tapi teman-teman asatid, teman-teman nikah banyak banget ya. Karena bener ini nggak tahu ya tadi, tolong diklarifikasi tadi. Karena ketika kita masih single itu syaitan itu berusaha untuk selalu mendekatkan kita. Iya, benar. Nah, setelah kita mau menuju ke jalan yang halal itu setan itu senantiasa untuk mencoba untuk memecahkan kita gitu ya, memisahkan kita gitu. Seperti ya memang betul, mereka setan itu nggak akan tinggal diam dengan amal soleh yang kita lakukan. Meskipun saya tidak mengalami yang kayak gitu, alhamdulillah. Jadi ceritanya gini, ada ustadz, dia sudah punya istri, minta tolong ke saya, Bin, itu ada ahwat, tolong saya dijebatanin. Saya bilang lah sama temennya yang ikhwan, Mas mohon maaf, saya Obin dari kajian ini. Nah, ustadz saya mau kenalan sama panitia yang itu gitu. Boleh saya sampaikan ya. Udah gak ada kabar tuh sebulan 2 bulan lah, gue nemu jodoh. Nah, H-7 dia DM, Mas, ini saya ini gitu. Jadi saya ketemu ta'arufan sama teman saya. Loh, kok malah aku malah. Waduh. Jadi memang begitu ya, Mas Haji harus siap-siap ya. Siap. Jadi buat teman-teman ikhwan di sini juga ya. Ya, memang di satu sisi akhwat itu pasif, ikhwannya aktif harusnya. Tetapi ternyata sekarang kita menemukan fenomena di mana jumlah akhwat jauh lebih banyak daripada ikhwan. Dalam kajian ini aja kelihatan. Iya. Ini laki-lakinya oknum ini ya. Oknum perwakilan dari ini kecamatan masing-masing ya. Aduh. Maka ini menjadi sebuah hal yang harus kita sikapi dengan baik, dengan bijaksana. Karena kalau enggak, ya para akhwat ini udah nantiin kalian.
Sementara ikhwan-ikhwan nggak pada bersegera untuk menikah. Padahal kan boleh terburu-buru dalam pernikahan. Ya, nanti fenomena yang mungkin ada di lingkungan sekitar saya ya, Dad ya. Yang laki-laki sibuk mengejar karir, terus perempuannya itu sibuk nungguin. Itu gimana, Dad? Menangani fenomena ini. Jadi kayak yang cowok ini ke kiri, yang cowok ini ke kanan, yang cewek ini ke kanan gitu. Jadi kan nggak klop gitu loh, Dad. Gitu. Ya betul. Maka sebetulnya edukasi tentang pernikahan ini menjadi sesuatu yang penting. Apalagi sebetulnya amat sangat rentan dengan fitnah syahwat itu kan laki-laki sebetulnya. Tapi dia kemudian mencari kesibukan yang lain sehingga lupa dengan hal itu. Atau memang ini merupakan jebakan setan. Laki-laki dibuat lupa dengan sebuah perintah untuk bersegera menikah itu gitu kan. Sementara para ahwat sudah menanti terus gitu kan. Ini memang kalau saya sih juga yakin bahwasanya memang ada perangkap-perangkap setan yang ada di sini. Ikhwannya ya dilalaikan untuk perintah untuk segera menikah, sementara akhwatnya ya senantiasa menanti. Kalau untuk Hanjaya nih baiknya dia segera atau kose? Ya, hukumnya udah wajib atau masih sunnah? Kayaknya masih sunnah. Kalau dulu saya usia 25 memang sudah merasa wajib. Saya udah wajib. 25 belum nikah? Ya, nikah di usia 25. Usia 25. Iya, tapi prolog ke orang tua itu sudah dari sejak 22 itu udah mulai prolog sudah sering nyinggung. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah sampai harinya usia 25 misalnya, orang tua itu sudah nggak kaget karena itu sudah pernah saya sindir-sindir sebelumnya. Coba itu kalau nyindirnya gimana nyindirnya? Ya rapi gitu. Nyindirnya gimana nyindirnya? Ya gitulah. Ya udah pengen dapat cucu gitu-gitulah, ya kayak gitulah. Misalnya kayak gitu. Jadi sudah mulai membicarakan hal itu supaya nanti orang tua tidak kaget. Karena ketika misalnya nih kita kan aktif di kajian, aktif di kegiatan dakwah dan seterusnya dari sejak lulus kuliah sampai dengan usia 25 kok belum pernah ngomongin kayak gitu, tiba-tiba terus bilang sama orang tua, saya mau melamar seorang perempuan, kan orang tua kaget. Iya, maka harus ada prolog bahwa kita harus menampakkan sinyal-sinyal bahwasanya saya sudah siap, saya sudah mencoba untuk nyindir masalah itu, menyinggung masalah itu, supaya nanti orang tua juga nggak kaget. Siap, minta doa ya kan? Iya betul, minta restu gitu kan. Itu Masya Allah, karena memang sekarang fitnahnya luar biasa. Luar biasa. Di zaman dulu saja, ini saya membaca di dalam Raudhatul Muhibbin ya. Di situ dijelaskan ini kisah pilu, tetapi ternyata endingnya nggak terlalu pilu. Iya, kemarin kan kita bicarain yang agak kayak di negeri dongeng gitu kan. Ini juga ada yang kayak gitu. Jadi ada seorang laki-laki yang tinggal di kota, yang tinggal di negeri Irak. Ya. Di situ dia seorang laki-laki yang soleh, yang sangat taat. Suatu saat dia ketemu dengan salah satu perkampungan. Di situ dia melihat seorang perempuan dan love at the first sight. Cinta pada pandangan pertama. Ternyata si perempuan itu juga melihat laki-laki ini. Sama-sama cinta pada pandangan pertama. Terus joget India? Enggak. Dikirain lanjut bisa gitu kan? Kan tidak bertepuk sebelah tangan. Kemudian mereka berkomunikasi. Bagaimana kalau aku melamar kamu? Masya Allah. Apakah kamu setuju? Kalau iya, nanti aku akan datang ke orang tuamu. Ya mau. Betul. Akhirnya laki-laki ini datang kepada si bapak dari perempuan itu. Bapak izinkan saya melamar putri bapak. Kemudian bapaknya mengatakan tidak bisa. Dia sudah dilamar oleh saudara sepupunya. Wow. Padahal pernikahan seorang perempuan itu kan sah ketika ada wali. Bapaknya ini wali sahnya dia. Kalau bapaknya mengatakan tidak, lambuk dia dinikahkan oleh Pak D-nya, omnya, kakeknya, nggak berlaku. Karena bapak ini prioritas. Kan begitu kan, dalam hukum fikihnya kan seperti itu. Bapaknya mengatakan tidak bisa, dia sudah dilamar sama saudara sepupunya. Waduh, kan galau kan. Laki-lakinya galau, pulang ke rumah galau. Ambil parang. Oke, ini kebanyakan nonton berita nih, maaf nih, jadi kontaminasi kan. Kayaknya cerita saya itu kayak kurang puitis gitu. Sementara saya baca di sini tuh kayak puisi. Luar biasa. Coba, ini kan harus dibaca. Di Kufah, ya. Di Kufah ada seorang pemuda tampan yang rajin beribadah.
tampan, rajin beribadah. Dia tinggal di tengah perkampungan orang Nakha. Suatu ketika dia melihat perempuan dari mereka berwajah cantik jelita, sehingga dia jatuh cinta kepadanya. Dan akalnya terganggu karena memikirkannya. Akalnya terganggu karena memikirkannya. Ternyata perempuan itu juga mengalami hal yang sama. Singkat cerita, pemuda itu memberanikan diri melamar ke bapaknya, namun bapaknya berkata, dia sudah dilamar oleh salah satu sepupunya. Wow. Tatkala keduanya makin menderita menahan gejolak asmaranya masing-masing. Itu di zaman dulu orang-orang soleh loh, bukan di zaman sekarang loh. Keduanya menderita asmara. Itu untung gak ada radio ya, ada radio kirim salam ya. Itu kalau udah ada WA malah bikin status itu. Kalau rek. Iya luar biasa nih. Masing-masing menahan gejolak asmaranya. Perempuan itu berkirim surat kepadanya yang isinya, aku sudah tahu bahwa kamu begitu mencintaiku. Aku pun menderita karena jatuh cinta kepadamu. Oh. Menderita karena cinta. Wah ini judul kajian. Mumet ya. Nah, ini sesuatu yang krusial ada di sini, di suratnya ini. Jika kamu berkenan, biarkan aku mengunjungimu atau kamu ke sini dan akan aku atur supaya kamu mudah menemuiku di rumah. Waduh. Untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Maksudnya begitu. Saya agak polos nih sama. Jadi perempuannya malah justru sudah menyampaikan seperti itu. Kalau memang kamu mau, aku atur cara. Kamu datang ke rumahku atau aku datang ke rumahmu. Istri antum lagi hamil. Ada istrinya nih, ada sini. Oh, ada istrinya. Oh enggak, dia. Kalau ada dia enggak. Langsung lulus tendang langsung. Jangan-jangan nanti enggak diupload nih. Ya kan? Oke. Maka setelah membaca surat itu, pemuda itu pun berpesan kepada pembawa surat, kurir membawa suratnya. Tidak keduanya yang aku pilih. Maksudnya, aku tidak akan ke rumahmu dan kamu tidak akan aku perbolehkan datang ke rumahku. Sungguh aku takut akan azab di hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Allah. Laki-laki bilang gitu. Masa ada laki-laki? Jarang banget itu. Ayo sini ping sini. Kosong. Sebenarnya sudah membuka kesempatan, akan diatur cara supaya kamu datang ke rumahku dan akan aku atur. Sini maaf salah kirim ya. Aduh. Kalau zaman sekarang ya udah ini aku pesenin gokar gitu. Nah, ini karena kan di zaman langsung Sherlock ya. Kita tidak bisa membayangkan ada laki-laki kayak gini. Maka aku takut neraka yang panasnya tidak pernah surut dan kobarannya tidak pernah reda. Ini kan kalimat mulia sekali. Wow. Maka begitu pesan itu disampaikan oleh utusannya, perempuan itu berkata, dengan cinta seperti itu, dia tetap takut kepada Allah. Demi Allah, rasa takut itu bukan monopoli siapapun. Semua manusia berhak memilikinya. Luar biasa. Kemudian sejak itu ya dia meninggalkan kesenangan duniawi. Perempuan itu dia tersadar dengan surat yang ditulis oleh si laki-lakinya. Perempuan ini kemudian meninggalkan kesenangan duniawi, gitu kan? Dia beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh sambil menderita karena cinta itu tadi. Kemudian badannya menjadi kurus, sakit, meninggal dunia. Tidak jadi dinikahi oleh sepupunya. Tidak milik siapapun berarti. Tidak milik siapapun. Waduh. Cuman yang menarik, pemuda itu pun menziarahi kuburnya, menziarahi makamnya, dan menangis di sampingnya sambil mendoakan kebaikan untuk si perempuan ini tadi. Wah. Hingga suatu hari, ketika dia kembali menziarahi kuburnya, dia ketiduran di dalam kubur. Di dalam kubur itu dia bertemu dengan perempuan. Di dalam mimpinya itu, di dalam kubur. Dia gali kubur kan, ambil kafannya kan, mayatnya gitu kan, masya Allah. Ini yang menanti, ini udah pernah nggak bayangin terus sambil membayangkan ini, malah jadi bakal, jadi ngambil kain kafannya malah kan, aduh malah mistis nih. Batari kode mantunya, alhamdulillah. Tapi mistis di malam minggu bukan di malam Jumat. Malam Jumat kan horor ini. Ya kan? Suatu hari ketika dia kembali menziarahi kuburnya, dia ketiduran. Di dalam tidur itu dia bermimpi bertemu dengan perempuan itu dalam keadaan yang sangat menawan. Ya. Kemudian dia bertanya, bagaimana keadaanmu? Apa yang kau alami setelah berpisah denganku? Masih ngomong kayak gitu laki-lakinya.
Ya. Kemudian si perempuan itu menjawab dengan syair-syair yang indah. Sungguh cintamu adalah cinta terbaik, wahai dambaan hatiku. Waduh. Cinta yang menghantarkan menuju kebaikan dan kebahagiaan. Allah. Ia bertanya lagi, lalu di mana kamu tinggal? Laki-lakinya bertanya seperti itu. Perempuannya menjawab, di negeri penuh kenikmatan dan kehidupan tiada akhir. Di surga abadi, kerajaan yang tak akan mengalami kehancuran. Maka kemudian pemuda itu berkata, ingat-ingatlah namaku di sana, karena sungguh aku tidak pernah melupakanmu. Sampai ke bawah mimpi. Kita kan kadang utang ke bawah mimpi gitu kan. Oh enggak, apalagi sholat. Astagfirullah gitu. Ya kan? Ingat-ingat namaku di sana, karena sungguh aku tidak pernah melupakan namamu. Allah. Maka kemudian perempuan itu menjawab, demi Allah, aku pun tidak pernah melupakanmu. Aku sudah meminta kepada Allah majikan kita berdua, bahasanya, agar mengumpulkan kita di sini di surga. Oleh karena itu, bantu aku dengan meningkatkan amal ibadahmu. Masya Allah. Allah. Pemuda itu bertanya, kapan aku bisa menemuimu? Maka si perempuan tadi menjawab, sebentar lagi kamu akan datang ke tempat kami dan kita akan bertemu. Dia gantung diri dia. Enggak dong. Kan biasanya begitu orang-orang zaman sekarang kan. Gantung diri aja deh gitu kan. Ini yang ngomong yang perempuan itu. Iya. Sebentar lagi kita akan bertemu dan kita akan bertemu di sini. Ya kan? Hanya berselang 7 malam sejak mimpi itu pemuda itu meninggal dunia. Tapi nggak disebutin kenapa ya? Wah, nggak bunuh diri, enggak. Takdirnya ya. Ya, meninggal karena takdirnya. Saya kereta api kan. Saya nggak kuat baca kisah ini. Dan ternyata beberapa kisah-kisah yang lain. Ada kisah-kisah orang yang jatuh cinta, tapi dia terperdaya oleh syahwatnya. Di sini dijelaskan. Cerita-cerita kayak gitu ada di zaman dulu. Dan kisah yang barusan saya baca adalah orang-orang yang jatuh cinta, tapi dia masih bisa menjaga kehormatannya dengan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah tadi. Masya Allah, sampai terbawa mimpi, sampai kamu nanti akan bertemu denganku, tetaplah beribadah dengan baik, tingkatkan amal ibadahmu. Berselang 7 hari meninggal dunia. Masya Allah. Masya Allah. Ini kan negeri di atas awan. Kayak di dongeng, cerita-cerita kayak di dongeng. Ini bisa jadi masukan atau mungkin apa untuk teman-teman yang sudah menikah juga, Zat, untuk lebih mencintai istri pasangannya gitu. Ya, betul. Jadi saya jadi ingat pas awal-awal nikah, Zat, kan kami berdua ingin punya momongan, kata udah 5 bulan nggak dapat momongan, terus akhirnya yuk kita baru 5 bulan. 5 bulan kan, nah namanya juga pengantin baru kan. Oh iya. Terus akhirnya kami punya ikhtiar berdua, selain sholat tahajud bareng, habis itu baca Ar-Rahman apa Al-Waqiah setelah sholat maghrib ke Isya gitu, Zat. Itu Masya Allah, Zat. Bener-bener kayak jatuh cintanya beda, Zat. Iya betul. Yang belum nikah sabar dulu ya kalian. Iya memang betul. Ketika kita bisa mengelola rasa cinta kita dengan baik, dan kemudian rasa cinta itu kita kelola untuk semakin taat kepada Allah bersama dengan pasangan kita, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Dan rasa cinta karena ketaatan kepada Allah itulah sebuah rasa cinta yang bisa diikhtiari dan bisa langgeng. Ya kan? Wajah tampan, wajah cantik itu cuma 10-20 tahun. Makanya kalau pengen yang awet, jangan pilih yang tampan, jangan pilih yang cantik. Jadi awet. Yang tengah-tengah aja. Iya, ayo, saya tapi gitu. Enggak, kalau yang tampan sama yang cantik itu tampan dan cantiknya bertahan cuma 20-30 tahun saja. Sementara kalau yang jelek itu selamanya akan jelek. Akan istiqomah ya, istiqomah ya. Gitu ya. Udah diformalin lagi. Jadi kalau misalnya istrinya minta skincare rausah gitu. Lucu gitu. Ini joknya aja sih. Jadi setelah akhirnya Allah izinkan istri hamil tuh, ya udah saat kami berdua ya jarang bareng lagi. Jarang tahajud bareng. Kadang dia duluan, saya duluan bangun gitu. Iya. Baca Qurannya sendiri. Ya seringkali kita kan semakin taat kepada Allah ketika Allah menguji kita. Tadi diuji dengan tertunda mendapatkan momongan, itu kan akhirnya jadi semakin taat gitu kan. Ya, nanti bisa jadi akan ada ujian yang lain. Tapi sebenarnya untuk yang udah nikah nih, coba deh kalian kualitas sama istri atau sama suami itu bener-bener quality time. Jadi sampai istri itu di pangkuan saya sambil cerita, kok kita bisa ketemu ya begitu ya. Laboh kayak gitu. Jadi hal-hal gitu mendekatkan diri sama Allah tuh bener-bener langsung connect, teman-teman. Betul. Cobain berdua nikah loh, serius. Salah satu yang
masih saya angan-angan ya tadi. Diangankan dan bikin video nanti POV istri lagi di sini gitu kan. Habis sholat dia tuh tidur di sini, dia pegang Quran, saya hafalan. Itu angan-angan yang masih cuman itu nek saya angan-angan ini iki sopo ya. Loh, saya pernah cerita di sini kan, itu angan-angan istri saya. Oh itu lihat. Istri saya gitu angan-angannya. Tapi dia yang tidur di pangkuan saya setelah sholat tahajud, kemudian saya baca Quran, dia nyimak. Tapi belum pernah terwujud. Soalnya itu tadi kayak ada ustadz duluan yang bangun atau istri duluan yang bangun ya. Apalagi sudah punya anak. Ada yang lebih dari 3. Aduh. Iya. Jadi Masya Allah. Ini memang benar teman-teman. Karena saya pernah baca tulisan juga postingan. Jadi kalau istri sama suami itu sama Allah harus banyak-banyak deketin Allah gitu. Iya betul. Jadi itu jadi kekuatan cinta yang luar biasa. Dan itu menjadi sesuatu yang kita bisa ikhtiari. Kalimat yang mungkin sering kita dengar ya, mencintai pasangan karena Allah. Itu kan di situ sebetulnya. Ketika kita melihat dia semakin taat, dia rajin beribadah, cinta kita bertambah kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, cinta kita jadi luntur. Nah, rasa cinta seperti itu yang harusnya dijaga. Kita cinta kepada dia ketika dia semakin taat kepada Allah. Dan itu kan bisa sesuatu yang sangat bisa diikhtiari. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ada yang sakit, naudzubillah min dzalik ya, kecelakaan, itu kan sesuatu yang dulu sempurna, sekarang sudah nggak sempurna, kakinya sudah pincang misalkan, kemudian sudah mengalami ini itu dan seterusnya karena kecelakaan itu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita ikhtiari. Tetapi cinta karena Allah itu sesuatu yang sangat bisa kita ikhtiari, bisa diusahakan gitu loh. Yeah. Itu insya Allah lah bisa memperkuat rasa cinta antar pasangan ketika mereka tadi kalau Mas Hanjaya di awal tadi menyampaikan melibatkan Allah, menghadirkan Allah di dalam hubungan suami istrinya. Dan kemarin waktu saya safar ke Jogja itu dapat satu insight dari teman saya Ustaz. Menikah itu ujiannya ya setelah udah ijab. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari orang yang membuat ujian itu bakal hidup gitu kan. Saya waktu itu nggak sengaja tanya, Mas, baru kenal satu ya, Mas, udah punya anak Mas gitu? Alhamdulillah belum. Bagaimana? Iya. Mobilan deh. Mas Aca, tolong Mas Aca. Bentar ya teman-teman, iklan ya, mobil gue jebol ya. Pindah kayak Baitur Rahman ya. Ya, jadi saya ya namanya baru kenal kan, saya cuma tanya gitu, ada punya anak Mas gitu? Alhamdulillah belum, kami pengantin baru 14 tahun. Jadi mereka ambil sisi yang lain, cara pandang bahwa belum punya anak karena kami ini pengantin baru gitu. Biar mereka tetap bahagia, tetap tenang gitu. Ya. Itu betul. Untuk orang-orang yang diuji begitu. Iya betul. Jadi kalau di dalam pembahasan saya beberapa waktu yang lalu ya dalam kajian kasmaran juga di Serondol, di Arsa itu kan sebetulnya salah satu tujuan utama kita menikah itu kan ibadah. Apakah kita dikaruniai anak ataukah tidak? Tujuan kita ibadah. Kalau dikaruniai anak, ya kita beramal soleh, beribadah dengan wasilah anak kita. Tapi ketika kita tidak dikaruniai anak, ya sudah tetap beribadah kepada Allah meskipun tanpa anak. Itu yang menjadikan kehidupan kita jadi semakin bahagia. Karena memang kebahagiaan itu terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita taat, kita semakin bahagia. Meskipun bisa jadi Allah tidak mengaruniakan anak kepada kita. Atau contoh yang lain, misalkan dikecewakan oleh pasangan. Seorang suami dikecewakan oleh istri. Atau sebaliknya, seorang istri dikecewakan oleh suami. Kalau tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan berlarut-larut dengan kesedihan dia ketika dikecewakan oleh pasangannya. Karena tujuannya adalah untuk beribadah. Sementara kalau tujuan menikah adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak menghadirkan Allah dalam rumah tangganya, akhirnya ketika dia tidak punya anak, dia sedih. Dikecewakan oleh pasangan, sedihnya mendalam. Kan begitu, karena tidak menghadirkan Allah di situ. Padahal, mohon maaf, tidak dikaruniai anak, atau mungkin dikaruniai anak yang sangat banyak gitu kan, sehingga bikin ramai di rumah. Itu juga ujian, semuanya itu mengandung ujian. Kemudian dikecewakan oleh pasangan, itu ujian dari Allah. Maka semuanya kemudian kita kembalikan kepada Allah.
dalam situasi seperti inilah saya dituntut harus tetap bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Sudut pandangnya harus begitu. Ya, jadi emang harus ada Allah di keadaan apapun, apalagi yang sudah menikah ya. Ya. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya ditulis di kertas. Gak terasa ya, udah jam 9. Iya, ini jam 12 ya. Gara-gara kisah ini tadi nih. Oke, silakan. Ada yang mau tanya, boleh? Ada, Mbak? Ditulis saja. Tulis aja, boleh. Silakan ditulis di kertas ya. Boleh Mas Radit dibantu teman-teman akhwatnya. Saya lanjutkan yang ayat ini ya. Tadi kan kita membaca Quran surat An-Nur ya, ayat yang ke-32. Ini dilanjutkan yang ke-33. Ya, kalau tadi kan bersegera untuk menikahkan orang-orang jomblo, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ayat 33, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi akhirnya jadi balance. Yang pertama prioritasnya adalah kalau memang sudah cukup umur, sudah ba'ah tadi ya, sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Kalau kamu miskin atau kalau kamu tidak mampu, nanti Allah akan memampukannya dengan karunia-Nya. Tapi sekiranya memang benar-benar tidak mampu, maka tetap menjaga kesucian diri, tetap menjaga kehormatan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar terkait dengan masalah fitnah syahwat. Ya, jadi akhirnya kemudian jadi balance, ya, jadi seimbang. Oke, selama masih bisa nahan, ya udah tunda dulu nggak apa-apa ya. Masih sunnah ya kan katanya kan. Oke baik, ada pertanyaan nih Tad. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, gimana sih cara supaya nggak mudah tersinggung terhadap ucapan atau omongan orang lain? Mungkin pada zaman Nabi dan sahabat atau ada ayat di Al-Quran mengenai orang yang mudah tersinggung. Karena kan ketika sudah berumah tangga hal itu sangat riskan apabila mudah tersinggung. Berarti udah berumah tangga ya? Belum. Maksudnya kalau misalnya berumah tangga lebih riskan lagi. Iya, jadi dulu sudah pernah saya sampaikan di sini ya, Al-Maidah ayat 54. Mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mengganti kaum yang Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yang mereka itu berlemah lembut kepada sesama mukmin, bersikap keras kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela. Ya, jadi kalau kita berada pada jalan kebenaran, yang kita lakukan ini benar dan baik sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasinya, maka jalankan. Meskipun mungkin nanti orang ada yang mencibir, ada yang nyinyir dan seterusnya, itu senantiasa ada. Kemarin saya ceritakan tentang seorang bapak dan seorang anak yang membawa seekor keledai masuk ke sebuah perkampungan. Keledainya dituntun. Maka orang-orang mengatakan, oh, dua orang bodoh, mau punya keledai kok nggak ditunggangi. Gitu kan? Akhirnya kemudian bapaknya naik keledai, anaknya suruh jalan. Di persimpangan jalan ketemu lagi sama orang-orang yang kemudian nyinyir. Bapak tidak kasihan sama anaknya. Bapaknya naik keledai, anaknya disuruh jalan. Akhirnya anaknya yang disuruh naik, bapaknya yang disuruh jalan. Gitu kan? Ketemu orang lagi, ditegur lagi. Anak tidak tahu diri. Tahu punya bapak, malah bapaknya disuruh jalan. Akhirnya mereka dibilang gini, salah ngono salah. Akhirnya dua-duanya naik ke atas keledai. Ya dinyinyirin lagi. Lewang keledai kecil kayak gitu ditunggangi dua orang. Gak ada selesainya teman-teman. Kita mendengarkan ocehan netizen. Itu gak ada selesainya. Mesti akan ada saja orang yang senantiasa mengkritik dan nyinyir pada kita. Maka kalau kita berada di atas jalan kebenaran, gak usah ragu. Gitu ya. Mas Sanjay pernah ngalamin kayak gitu? Dinyinyiri orang karena melakukan kebaikan, amal soleh. Sering dulu itu zaman saya pernah jadi imami masjid. Dulu ya, imami dulu di Undip. Di salah satu masjid. Ya, di Undip itu itu kan saya ya emang karena saya dipilih di situ karena nada saya kan disenangi sama takmirnya. Boleh dibacakan di sini? Wah, nggak usah. Nah, terus selang saya sholat itu pas perhitungan kotak infak, itu tuh ada yang masukin surat.
secuil surat itu ngomong, Mas Anjaya nek baca itu nggak usah didramatisir gitu. Wah, dramatisir. Siap komandan. Nggak usah didramatisir, nggak usah terlalu ini. Ini ya kalau saya waktu itu menganggap itu sebuah cibiran ya, saya pasti emosi. Saya cari orang, sopo ini tak cak. Jadi nggak ketahuan siapa orang. Nggak ketahuan. Cuman saya di situ saya membuat saya introspeksi diri juga gitu, dan saya juga tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, karena selama saya melakukan hal yang tidak keluar dari syariat, norma sosial dan norma-norma yang lainnya, itu sah-sah saja gitu loh. Betul. Seperti itu. Jadi ya udah bodo amat saya gitu ya, seperti itu. Ya memang betul, akan ada banyak orang yang berseberangan dengan kita, itu mesti tetap akan ada. Maka istiqomah aja, dan sebetulnya dengan kita berbeda seperti itu bukan berarti terus kita bermusuhan. Nah, kadang-kadang kan kita salahnya begitu kan. Kita beda dikit, musuhan. Kemarin Idul Adha ada yang hari Ahad sama hari Senin musuhan. Likur masalah kau yang ngono ya musuhan kan gitu kan. Karena merasa baik. Nah, makanya orang singgungan karena dia merasa baik. Nah, sama-sama muslim, sama-sama sholatnya menghadap kiblat, Tuhannya sama, Rasul terakhirnya juga sama, kita maksudnya sama, hanya berbeda masalah hari raya selisih sehari loh, beda kalau yang selisih 5 hari lah itu. Nah, kayak kemarin pun Gusti Allah, nah, itu udah bener-bener fatal kalau itu. Ini cuma beda 1 hari kan, sesuatu yang wajar. Ya itu karena kan ada dasarannya juga ya Tat ya. Iya. Saya tuh sering kalau sama teman-teman dekat saya Tat ya, close friend saya itu, kalau mereka bercanda itu kayak hari Senin apa hari Rabu, saya pasti jawab hari Kamis saya gitu. Karena ya itu suatu hal yang nggak perlu didebatkan. Kamu memilih yang mana, dasaran landasan perhitungan yang mana yang kamu percaya, monggo silakan. Gitu betul. Kita lebih memprioritaskan hal-hal yang prinsip ketimbang hal-hal yang cabang. Benar. Energi kita akan habis. Nanti sama dalam rumah tangga juga seperti itu. Suami dan istri terlalu banyak memperdebatkan hal-hal yang remeh. Energi kalian akan cepat habis, rasa cinta dan sayang kalian akan cepat habis. Maka terkait dengan hal yang remeh, nggak usah terlalu diperdebatkan, banyak mengalah. Insya Allah itu jalan yang terbaik. Udah jadi takdirnya kalau cowok tuh ngambil baju dari bawah gitu loh kan. Udah ditata rapi ambil dari bawah kan gitu kan. Hancur, langsung berantem. Gitu kan. Terus naruh anduk nggak bisa lurus, simetris nggak bisa kami tuh. Cowok tuh nggak bisa ya. Lempar-lempar aja Mas. Gitu. Oke, jadi itu ya. Kenapa tersinggung? Karena kita merasa lebih baik. Udah itu. Telaknya begitu sih. Kalau kata guru saya, aku baik, kamu baik. Kamu nggak baik, ya tetap baik. Itu secara nasihat, secara praktek ya doain aja. Oke, baik silakan. Bisa lagi dari Ahmad taruh di bawah tripod itu aja. Tolong dibantu Mas Radit. Ya. Oke. Panas. Oh banyak juga nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau situasinya dibalik, lelakinya sudah siap dan mampu, tapi keadaan wanitanya sedang ada tanggung jawab lain, kuliah. Apabila menyegerakan menikah, tapi setelah menikah long distance marriage, apa diperbolehkan? Dan ini beda negara. Waduh. Ini istrinya di Pantai Gading, Zat. Pantai Gading itu siapa? Aduh. Ustadznya jarang nonton bola sih, nggak tahu lu. Afrika, Zat. Drogba. Iya, memang sesuatu yang sebetulnya sebisa mungkin dihindari untuk LDR. Oh gitu tadi? Iya, LDR itu berat. Sebaik-baiknya LDR, jangan LDR ya tadi. Oh, jadi kalau ada seperti itu, ya kebijakannya sebisa mungkin jangan LDR. Memang harus ada yang mengalah. Kita mau memprioritaskan siapa nih? Mau memprioritaskan yang suaminya atau memprioritaskan istrinya? Ini yang harus diatur gitu kan. Beneran gitu kan? Saya baru paham. Jadi teman saya tuh cowok teman-teman. Jadi dia nikah sama bule. Dia Amerika, dia dosen. Jadi dia ikut istrinya gitu. Saya anggap kayak, lu kok cowok ikut istri? Tapi itu memang begitu saja. Harus ada yang ngalah saja. Harus ada yang ngalah. Ya. Karena ketika
suami dan istri itu jarak jauh, itu godaannya jauh lebih berat ketimbang keduanya masih sama-sama jomblo. Oh, apalagi ada ipar di rumah. Waduh. Langsung aku nyari keluar nanti ya. Ya ipar ya tetangga yang CLBK. CLBK apa? Janda. Aduh. Cilok bumbu kacang. Intinya jangan memulai untuk LDR gitu tadi ya. Sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin tetap terus bersama, jangan berjauhan. Bojo balik Pontianak begitu. Ini saya juga ada cerita nih, teman saya itu seorang thalabul ilmi di daerah Tahrim. Yaman. Nah, itu kan daerah konflik ya, Tata. Beliau itu Ramadan 2 tahun ke belakang itu beliau memantapkan diri untuk menikah. Dan ketika kembali lagi itu beliau membawa istrinya. Itu banyak dicaci sama teman-teman. Istrinya dibawa ke Tahrim. Oh. Karena Tahrim itu kan termasuk daerah konflik ya, Tata. Yang peluru itu banyak nyasar, bom nah itu. Dari situ kayak beliau tuh tetap dicaci ya. Kayak kowe iki ngopo nggo bojomu rene iki gawe abot wae, terus akhirnya sampai dia melahirkan. Itu sampai melahirkan itu kisah beliau itu seperti kisah Nabi Ibrahim kan. Ketika waktu itu sempat ada isu lagi krisis di sana. Tapi sama beliau itu ditinggal untuk badal umroh. Anak istrinya dilantarke di Tahrim. Kalau dari sudut pandang orang-orang yang nggak paham, wah kowe iki piye toh? Lanangan ngene. Cuman saya tanya sama beliau, "Oh, apa bojomu mbok ngono kayak gitu?" Beliau terus menjawab, "Saya ingin mendidik istri saya menjadi seorang yang mandiri." Ya mungkin saya belum bisa sampai ke level keimanan yang seperti itu. Saya sampai geleng-geleng. Woi kita keplak sih. Ya kasihan loh, apalagi negeri orang. Baru lahir lagi kan? Baru lahiran lagi kan? Iya kalau baru bisa berapa bulan bayinya tuh? Bayinya itu sekitar sekarang mungkin sekitar 8 bulan. Pas ditinggal itu masih barusan lahir. Iya, pas ditinggal badal umrah itu ada. Itu ya sekitar 6 bulan. Masalahnya itu kembar loh kan. Waduh. Satu aja mumet ya kan. Kadang kasihan cuman ya mungkin pendidikan orang-orang beda-beda ya tadi. Kita menghargai. Iya, memang setiap orang kan nanti akan mengambil keputusan sendiri dan kita kan hanya bisa memberikan masukan. Entah nanti dia mau mengambil cara dia atau ikut advice dari kita ya silahkan dia gitu kan. Cuma kan hebatnya beliau mau membawa gitu loh ke tempat mereka dia mencari ilmu seperti itu. Iya, Masya Allah. Sebisa mungkin dihindari lah. LDR itu sebisa mungkin dihindari. Jadi buat teman-teman semua yang udah tahu nih bakal kemana setelah ini, mungkin salah satu ya ikut suami atau ikut istri ya. Karena godaannya berat ketika sudah menikah dan ternyata harus berpisah jauh, itu berat sekali gitu. Itu belum punya anak, apalagi kalau sudah punya anak. Aduh. Jauh dari orang tua, jauh dari mertua, wah tambah berat lagi tuh. Nanti mereka cewek-cewek bisa alasan baby blues ya kan? Iya, baby blues. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Sebaiknya dihindari. Baik, halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya, apakah salah jika wanita menikah di umur 30 nantinya, terlebih saya belum siap secara mental dan psikis. By the way, sekarang saya umur 26 tahun, masih 4 tahun lagi kan? Bagaimana pandangan Ustaz mengenai wanita menikah di umur 30 tahun lebih karena belum siap secara mental dan psikis, dan apakah usia mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah bagi seorang wanita? Ya kembali ke hadis tadi ya, bahwa sesuatu yang boleh disegerakan adalah pernikahan salah satunya kan. Maka ketika memang di usia 26 itu sudah ada yang datang melamar dan itu dia adalah seorang laki-laki yang baik, yang soleh, yang beriman, yang akhlaknya kita tahu baik, keimanannya baik, kenapa harus menunggu sampai usia 30? Ini mohon maaf ya. Karena ketika seorang perempuan itu sudah menginjak kepala 3, itu jauh lebih sulit untuk mencari jodoh. Biasanya begitu. Karena normalnya, biasanya yang terjadi di sekitar kita, laki-laki dan perempuan menikah itu lebih tua laki-lakinya. Kalau antum di usia 30 atau 31 atau 32, antum mau mencari laki-laki yang usia berapa gitu loh. Range 50 berarti ada. Artinya mungkin laki-laki yang usia 30 itu sudah pada menikah. Sedangkan laki-laki yang usia 30 lebih sudah hanya tinggal sedikit, sehingga peluang antum untuk dilamar oleh laki-laki yang usianya lebih
di atas antum jauh lebih kecil peluangnya, karena itu mempersempit peluang gitu kan. Maka kalau memang sudah ada yang datang entah itu di usia ya 24, 25, 23, 22 atau bahkan 26, 27 dan dia adalah seorang laki-laki yang soleh, akhlaknya baik, kenapa ditunda? Gitu. Apalagi sudah cocok, kenapa ditunda? Ya kan? Karena khawatirnya nanti menimbulkan fitnah di kemudian hari. Oh, ini yang banyak yang menanti-nanti, ini malah justru menanti saja. Nanti saja. Ini malah nanti saja. Padahal udah banyak aku aja menanti-nanti. Ini mungkin karena ketakutannya berlebih, Ustaz. Iya, betul. Termasuk tadi ya, mungkin merasa belum siap secara mental dan apakah usia itu berpengaruh. Ya memang sebagian orang kedewasaan itu memang ada kaitannya dengan usia, tapi tidak semua orang seperti itu. Kadang-kala ketika kita menikah malah justru proses kedewasaan diri kita itu malah ditempa di situ. Karena kalau enggak langsung terjun, lah kapan lagi gitu kan? Maka kalau kita berpikir bahwa mental saya belum siap, psikis saya belum siap, ya masing-masing orang itu punya penilaian sendiri-sendiri. Mungkin antum merasa diri antum belum siap, tapi menurut pandangan orang lain, loh sebetulnya itu antum lebih siap daripada saya loh. Kan orang pandangannya beda-beda. Maka kalau di dalam kesempatan sebelumnya saya pernah menyampaikan, kita butuh adanya validasi rasa. Jangan kemudian kita memonopoli pikiran kita itu untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga perlu bertanya kepada orang lain yang lebih berilmu. Salah enggak kalau saya memiliki pemikiran kayak gini? Ternyata menurut banyak orang itu salah. Sementara berarti selama ini pemahaman saya salah. Gitu kan? Maka ya alhamdulillah sempat bertanya di sini kan, berarti kan minta pendapat orang lain. Sehingga dari situ dia bisa menerima masukan dari orang lain. Karena ya bisa jadi orang berdasarkan keilmuan, pengetahuan, pengalaman itu memiliki kesimpulan-kesimpulan sendiri. Ya, sehingga mungkin berdasarkan orang yang lebih berilmu kesimpulannya keliru. Gitu. Jadi jangan terlalu takut dan jangan merasa benar tapi merasa salah aja ya. Ini benar kan ditemukan jalannya. Iya betul. Menikah itu tidak seserem yang dibayangkan, tapi juga tidak seasik yang diinginkan. Tapi kalau saya tetap merasa balance lah. Kalau saya harus bisa pikir positif saat ya. Iya, betul. Jangan tambah mumet nanti ya. Oke, ada lagi Bang Radit? Boleh? Iya. Coba sini. Udah ada lagi kalau mau ada, ini terakhir berarti ya. Wah, ini dari tulisannya kayak cewek Zat. Ya mungkin cewek oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustadz, ya mana? Orang mau lewat. Saya memiliki kondisi di mana seseorang yang menikah dengan paksaan karena si wanita sangat mencintai si lelaki. Sebentar, saya agak ya. Saya memiliki kondisi di mana seseorang yang menikah dengan paksaan karena si wanita sangat mencintai si lelaki. Sedang si lelaki nggak enakan dan akhirnya terpaksa menerima. Ya dipaksa yang laki-laki. Dan pada akhirnya kehidupan rumah tangga mereka pun kepalsuan yang akhirnya gregetnya meledak-ledak. Gregetnya. Dan akhirnya menyalahkan takdir. Menurut Ustaz bagaimana cara menghadapi rumah tangga ini? Ini jadi buat dia atau buat orang lain sih ya? Buat dia nih, tapi dia mengatasnamakan orang lain ya. Menaruh sudut pandang orang lain. Tapi harusnya dari awal orang lain loh. Bisa saya mau tanya, ini teman saya, begitu saja. Ini dia iya, orang lain iya. Jadi siapa yang meledak jadi nih? Apa dia ada di dalam situ? Ini, saya mau tanya ini ceritanya temannya teman saya. Padahal teman saya dia itu. Mungkin next begitu ya. Atau enggak? Ustaz izin ada X ketemu Y gitu gimana gitu. Gitu kan ya, aman ya. Iya, jadi paksaan dan sebetulnya gini ya, sebisa mungkin kita itu menikah jangan karena terpaksa. Meskipun dalam tataran tertentu ketika seseorang itu akidah dan tauhidnya benar, meskipun dia dipaksa, insya Allah akan ada jalan di situ. Insya Allah akan ada jalan di situ. Tapi kalau memang kita bisa menikah atas kerelaan hati, itu insya Allah jauh lebih alami, lebih bisa mengalir dengan baik ketimbang dipaksa. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyalahkan takdir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah salah menetapkan takdir. Tidak pernah salah menetapkan takdir. Perhitungan Allah itu tidak pernah salah. Matematika Allah nggak pernah salah. Kita aja pelajaran matematika SMA nilainya jelek, masih nyalahkan matematika Allah, kan keliru banget. Padahal matematika Allah itu nggak pernah salah. Ya,
Jangan pernah menyalahkan takdir, tetapi siapa yang salah? Mindset yang ada pada pikiran kita. Yang ketika kita berada pada sebuah situasi dan kondisi, ternyata kita tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Maka dari situ kemudian muncul penolakan-penolakan dalam hati, merasa tidak terima, merasa kemudian menyalahkan takdir. Allah tidak pernah salah. Allah itu maha mengetahui, dan kehidupan ini miliknya Allah. Terserah Allah mau membuat kita seperti apa. Fa'alul lima yurid. Dia itu berbuat berdasarkan apa yang dia kehendaki. Dan Allah itu jauh menjadi sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala berlaku zalim kepada hambanya. Sangat jauh sekali dari sifat zalim. Dan Allah itu maha adil. Sekiranya yang kita lalui itu adalah sebuah tataran kehidupan yang berat, yakin bahwasanya itu adalah sebuah ujian, dan masing-masing dari kita akan mengalami ujian yang semacam itu sesuai dengan peran kita sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak pernah salah ketika Allah menetapkan sebuah takdir. Yang benar adalah dijalani dengan baik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Saya harus bagaimana nih? Saya harus bagaimana nih? Ya sesuai dengan apa yang Allah cintai, sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga cukup menjawab tadi ya. Dan semoga tepat tadi kita memahaminya ya, karena juga yang nulis juga bingung kayaknya nih ya. Aku tulis punya atas sama aku apa enggak ya gitu kan. Masya Allah. Jadi pada intinya malam hari ini kalau misalnya memang sudah siap ya segera, karena tadi juga salah satu yang diutamakan dari 3 ya kan ya, menikah itu. Dan kalau memang misalnya masih bisa menahan ya bisa sunnah, bisa mubah. Ya. Jadi buat teman-teman semua apabila memang sudah bisa menahan ya silakan sambil minta sama Allah yang terbaik ya Ustaz ya. Ya. Mungkin saat kamu merasa tidak pantas malah Allah pantaskan, tapi kalau kamu merasa pantas malah belum Allah temukan. Begitu Ustaz ya? Iya betul. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup, kita mungkin ditutup dengan doa dari Ustaz Alfian. Iya. Baik, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk ya. Agar diberikan kemudahan kita menjalani setiap ujian yang kita alami, karena memang masing-masing dari kita memiliki ujian sendiri-sendiri. Ada yang sudah menikah dan kemudian diuji dengan pasangannya, diuji dengan istrinya, diuji dengan suaminya, atau diuji dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan anaknya. Tapi ada yang belum menikah dan dia diuji di situ. Maka masing-masing dari kita sekarang sedang menjalani peran diri kita masing-masing dalam rangka untuk menjalani sebuah ujian dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dan akan menguji siapa saja di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya, semoga kita bisa menjalani setiap ujian kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu ikafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah yang maha mulia, yang maha pengasih, maha penyayang, yang Engkau memegang setiap urusan dari hamba-Mu ini, Engkau memegang setiap ubun-ubun dari kami ya Allah. Engkau berkuasa atas kami ya Allah. Engkau berhak untuk menetapkan semua takdir yang terjadi pada hamba-Mu ini ya Allah. Baik itu takdir yang baik, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh kami, ataukah takdir yang buruk yang itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi apa yang menjadi takdir-Mu tidak pernah salah ya Allah. Engkaulah yang maha memutuskan,
Engkaulah yang maha adil dan Engkau jauh dari sifat kezaliman. Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha bijaksana. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa ridho dan ikhlas menerima setiap takdir yang Engkau tetapkan kepada kami, ya Allah. Baik kami yang telah menikah, yang memiliki istri, yang memiliki suami, yang memiliki anak ataukah yang belum. Semua takdir darimu itu adalah sesuatu yang tepat. Hanya kami yang belum bisa memaknainya dengan baik. Ataukah di antara kami yang belum menikah, ya Allah, kaum laki-laki yang belum menikah, kaum perempuan yang belum menikah di antara kami, yang Engkau tetapkan hal itu terjadi pada mereka, yang Engkau menetapkan takdir itu pada mereka, yang mana itu adalah sebuah ujian darimu. Jadikanlah kami senantiasa istiqomah di atas jalan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa taat kepada Engkau, ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah syahwat. Jauhkanlah kami dari fitnah subhat. Jagalah kami, ya Allah, senantiasa berada pada jalan-Mu. Jagalah anak keturunan kami, ya Allah. Kami titip anak-anak kami, ya Allah. Kami titip pasangan kami kepada Engkau, ya Allah. Engkaulah yang memberikan kehidupan dan Engkaulah yang memberikan kematian kepada kami. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa ridho kepada setiap keputusan takdir-Mu. Ya Allah, kami banyak berbuat dosa, ya Allah. Dan kami banyak menutupi aib-aib dosa kami, ya Allah. Kami begitu terlihat baik dan taat kepada Engkau di hadapan banyak manusia, sementara banyak manusia tidak mengetahui ketika kami berada di belakang mereka, kami banyak melakukan perbuatan dosa, ya Allah. Engkaulah yang telah menutupi aib-aib kami, ya Allah. Jagalah aib kami, jadikanlah kami untuk senantiasa menjadi hamba yang taat kepada Engkau dan menghindari setiap perbuatan-perbuatan buruk, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya Allah yang maha perkasa, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Rafah. Kami tidak bisa banyak berbuat untuk mereka, ya Allah. Kami belum bisa berbuat banyak kepada mereka, padahal mereka adalah saudara-saudara kami. Mereka adalah darah daging kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah, karena tidak bisa berbuat banyak kepada mereka. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa taat kepada Engkau, istiqomah di atas jalan-Mu, senantiasa disatukan di dalam barisan-barisan jihad mereka. Wafatkanlah yang telah gugur sebagai seorang syuhada. Terimalah amal ibadah mereka, ya Allah. Dan bagi mereka yang sedang sakit atau terluka, berikanlah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Dan terhadap musuh-musuh Zionis Israel, musnahkanlah mereka semua, ya Allah, dengan kemahakuasaan-Mu. Ya Allah, kami sudah tidak kuasa untuk melihat penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami yang mungkin selama ini lalai dan abai terhadap mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Baik teman-teman, alhamdulillah edisi malam hari ini sudah tunaikan. Sekali lagi untuk teman-teman yang masih bingung antara segera atau tunda, tadi sudah dijawab secara detail, silakan. Karena yang tahu adalah diri masing-masing, yang bisa nakal dari masing-masing, dan kita nggak bisa maksa satu orang atau dua orang untuk segera, karena memang sekali lagi yang lebih tahu adalah diri kita sendiri dan tentunya teman tersebut. Baik, pokoknya kita saling mendoakan. Jangan lupa yang Ahwat dan juga Iwan lihat kanan kirinya, kenalan ya, dan semoga bisa menjadi sahabat di dunia dan juga di surganya Allah. Amin. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk pasti dari kami. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baik teman-teman, terima kasih. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.